Camp Nou, 24 April 2012. Chelsea sedang berada di ujung kekalahan. Barcelona terus menyerang. Lionel Messi, Xavi, dan Iniesta membuat Chelsea hampir tidak bisa bernafas. Bola terus berputar di sekitar kotak penalti. Sementara para pemain Chelsea hanya berusaha bertahan dengan sisa tenaga. Lalu, satu bola lepas dari pemain Barcelona mengubah segalanya. Fernando Torres mendapat bola di tengah lapangan. Di depan, tidak ada satupun pemain bertahan Barcelona. Tidak ada bek Barcelona yang mengejar dari dekat. Ia berlari sendirian menuju gawang. Victor Valdés keluar mencoba menutup ruang, tapi Torres tetap tenang. Satu sentuhan melewati kiper, lalu bola masuk ke gawang. Malam itu, dunia seperti melihat lagi Torres yang lama. Striker cepat yang dulu membuat bek-bek Premier League panik dan ketakutan. Tapi setelah sorakan itu selesai, kenyataannya tidak berubah. Torres tidak benar-benar kembali menjadi pemain yang sama. Ia masih punya nama besar, ia masih punya insting mencetak gol. Ia masih bisa hadir di momen penting. Tapi kecepatan yang dulu menjadi senjata utamanya perlahan hilang dari tubuhnya. Dan bagi seorang striker seperti Torres, kehilangan kecepatan bukan cuma kehilangan satu kemampuan. Itu seperti kehilangan separuh dari dirinya. Through here for Torres. He's going to score again. Oh my word! He surely had to score again. And that, I'm afraid, caps the lot. Sebelum dunia mengenal Fernando Torres sebagai striker pirang yang berlari sendirian di Anfield, ceritanya dimulai jauh lebih sunyi. Ia bukan lahir dari klub yang sedang menikmati masa emasnya, tapi ia tumbuh di Atletico Madrid saat klub itu sedang mencari jalan pulang. Torres masuk Akademi Atletico pada 1995. Saat itu usianya baru sekitar 11 tahun. Untuk anak seusia itu, sepak bola biasanya masih berisi mimpi, sepatu kotor, dan keinginan mencetak gol sebanyak mungkin. Tapi di Atletico, jalan Torres berjalan lebih cepat. Klub itu bukan sekedar tempat bermain. Atletico adalah identitas, luka, kebanggaan, dan beban besar bagi orang-orang Madrid yang tidak memilih jalan paling populer. Pada 27 Mei 2001, Torres menyelesaikan perjalanan panjangnya dari akademi ke tim utama. Ia menjalani debut bersama Atletico ketika usianya 17 tahun. Masih sangat muda. Satu pekan kemudian ia mencetak gol pertamanya untuk tim senior di kandang Albacete. Gol itu belum menjadikannya bintang besar. Tapi untuk Atletico, itu seperti tanda kecil bahwa mereka punya anak muda yang bisa dijadikan harapan baru. Clásica de la historia de la humanidad, que es que el héroe que aparece cuando más lo necesita el colectivo. Yang membuat fase awal Torres terasa berat bukan hanya karena usianya, tapi yang lebih berat adalah kondisi klubnya. Atletico Madrid saat itu bukan Atletico yang kita kenal di era Diego Simeone, yang keras, stabil, dan sering menyulitkan klub-klub besar Eropa. Torres muncul ketika Atletico baru berusaha kembali ke level tertinggi sepak bola Spanyol. UEFA mencatat Torres membantu Atletico kembali ke panggung besar, lalu cepat menjadi salah satu pemain terpenting klub. Di musim pertamanya 2002-2003, setelah Atletico kembali ke kasta atas, ia mencetak 13 gol. Lalu di musim berikutnya, 2003-2004, angkanya naik menjadi 19 gol. Untuk pemain yang masih sangat muda, itu bukan angka biasa. Itu tanda bahwa Torres bukan hanya prospek masa depan. Ia sudah dipaksa menjadi jawaban untuk masalah Atletico Madrid saat itu. Pues lo fuimos aceptando todo poco a poco y decíamos, bueno, pues es que es así, es que claro, nosotros no le podíamos ver más que como le vemos ahora mismo, es mi hijo. Dari sini, julukan El Nino terasa agak pahit. Ia disebut si anak kecil, tapi hidupnya di lapangan tidak pernah benar-benar diberi ruang untuk menjadi anak kecil. El niño Torres, y es exponencial su subida. Les llaman niños, pues no saben su nombre. Niño, y yo como me fui quedando, quedó el niño. De alguna manera, apodo me acompañó durante toda mi carrera y bueno, hasta hoy en día en Japón. Pada usia 19 tahun, Torres bahkan dipercaya menjadi kapten Atletico. Berada di depan nama-nama senior seperti Diego Simeone dan German Burgos. Bayangkan tekanan itu, seorang anak muda bukan hanya diminta mencetak gol, tapi juga membawa wajah klub yang sedang mencari martabatnya lagi.
Secara permainan, Torres sejak awal bukan tipe striker yang hanya menunggu bola di kotak penalti. Ia hidup dari gerakan, ia menyerang dari ruang kosong, berlari di antara bek, lalu menyelesaikan peluang sebelum lawan benar-benar siap. Kecepatannya bukan sekedar pelengkap, kecepatan itu adalah bahasa utama dalam permainannya. Saat Torres berlari, bek tidak hanya mengejar bola, mereka mengejar waktu. Itulah kenapa masa mudanya terasa begitu penting untuk cerita ini. Identitas Torres dibangun sangat jelas sejak awal. Ia bukan pemain yang menang karena tubuh besar. Ia menang karena timing, keberanian, dan kemampuan membuat lawan terlambat sepersekian detik darinya. Atletico memberi Torres rumah, panggung pertama, dan beban yang terlalu besar untuk anak seusianya. Tapi di tempat itu juga, dunia mulai melihat bentuk awal dari striker yang berbeda. Cepat, tajam, berani, dan seperti selalu berlari membawa sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Это Торрес! Это Торрес! Это Торрес! Musim panas 2007, Fernando Torres meninggalkan Atletico Madrid dan datang ke Liverpool. Usianya 23 tahun. Ia tidak datang sebagai pemain biasa, ia datang sebagai anak emas Spanyol, kapten muda Atletico, dan striker yang sudah lama dipantau oleh klub-klub besar Eropa. Liverpool membelinya dengan harga sekitar 20 juta pound sterling, rekor klub pada saat itu. Ia langsung diberi nomor 9, nomor yang tidak ringan di Anfield. Nomor itu pernah dipakai nama-nama besar, dan Torres datang ke kota yang hidup dari sejarah, lagu, dan harapan besar. Liverpool bukan cuma klub. Di sana, sepak bola seperti bagian dari hidup sehari-hari. Tapi justru di tempat seperti itu, Torres menemukan panggung terbaiknya. Ia tidak perlu waktu lama untuk membuat Anfield jatuh cinta. Dalam laga kandang pertamanya di Premier League melawan Chelsea, ia mencetak gol dengan cara yang kelak menjadi ciri khasnya. Berlari masuk ke kotak penalti, mengalahkan bek dengan kecepatan, lalu menyelesaikan peluang dengan tenang. Liverpool sendiri mencatat gol itu lahir dari trademark burst of pace, ledakan kecepatan yang kemudian menjadi tanda pengenal Torres di Inggris. Here's Gerrard surging forward. Super ball towards Torres. Benaim is with him. Torres around him. Wonderful goal. Fernando Torres opens his Liverpool account. And he does it in front of his new adoring Anfield faithful. Di Liverpool, tubuh Torres seperti sedang berada di versi terbaiknya. Ia bukan striker yang hanya menunggu bola datang. Ia berlari ke ruang kosong sebelum bola dikirim. Seperti saat Steven Gerrard baru saja mengangkat kepala, Torres sudah berlari di belakang garis pertahanan lawan. Hubungan Torres dan Gerrard menjadi salah satu kombinasi paling berbahaya di Premier League saat itu. Gerrard punya umpan cepat, akurat, dan keberanian melepas bola ke ruang sempit. Torres punya timing untuk mengejar bola itu. Kombinasi mereka tidak rumit untuk dipahami. Gerrard melihat celah, Torres berlari menyerang, dan dalam beberapa detik peluang bisa berubah menjadi gol. Angkanya menunjukkan betapa cepat Torres menyatu dengan Liverpool. Pada musim 2007-2008, ia mencetak 33 gol di semua kompetisi, termasuk 24 gol di Liga. Liverpool mencatat Torres menjadi pemain asing paling produktif pada musim debutnya di Inggris saat itu, melewati catatan Ruud van Nistelrooy. Total gol Torres bersama Liverpool berhenti di 83 gol dari 142 pertandingan. Untuk pemain yang hanya bertahan 3,5 musim, angka itu menjelaskan kenapa namanya masih terus hidup di ingatan pendukung Liverpool. Yang lebih gila, Torres mencapai 50 gol Premier League hanya dalam 72 pertandingan. Itu membuatnya menjadi pemain Liverpool tercepat yang mencapai 50 gol Premier League dan salah satu yang tercepat dalam sejarah kompetisi. Opta mencatat ia menutup karir liganya di Liverpool dengan 65 gol dan 101 pertandingan. Artinya, di fase itu, Torres bukan sekedar striker bagus. Ia berada di kelompok penyerang elit yang bisa mengubah pertandingan hanya dengan kemampuannya. Puncak citranya makin besar pada 2008. Setelah musim debutnya yang luar biasa bersama Liverpool, Torres membawa nama itu ke panggung Eropa bersama Spanyol. Di final Euro 2008 melawan Jerman, pada menit ke-33, ia mencetak satu-satunya gol di pertandingan itu. Spanyol menang 1-0 dan kembali meraih gelar Euro sejak terakhir kali didapat pada tahun 1964.
Gol itu adalah ciri khas dari Fernando Torres. Ia mengejar bola, mengalahkan Philipp Lahm, lalu mencungkil bola melewati Jens Lehmann. Di mata banyak orang, itulah Fernando Torres yang paling murni. Rambut pirang, berlari cepat ke ruang kosong, lalu penyelesaian dingin di depan gawang. Dan ia memang pantas menjadi striker yang diciptakan untuk Premier League. Kisah Fernando Torres terlihat sangat lengkap saat itu. Di klub, ia dicintai publik Anfield. Di tim nasional, ia menjadi wajah penting era emas Spanyol, dan dunia melihatnya sebagai striker masa depan. Pemain yang masih muda, masih terus lapar, dan seperti belum mencapai batas tertingginya. And this is Torres! What an introduction to derby football! It just had to be him, didn't it? Musim 2009-2010 seharusnya menjadi bukti bahwa Fernando Torres sedang berada di level paling berbahaya. Meski Liverpool tidak menjalani musim yang mulus, Torres tetap tampak seperti striker yang bisa mencetak gol dari situasi apapun. Ia tidak butuh banyak peluang. Satu bola terobosan, satu ruang kecil, satu kesalahan bek, dan semuanya bisa selesai. Makanya masih terlihat luar biasa. Di Premier League musim itu, Torres mencetak 18 gol hanya dari 22 penampilan. Untuk ukuran striker yang sering terganggu cedera otot paha belakang atau hamstring di musim sebelumnya 2008-2009. Catatan itu justru menunjukkan betapa tajamnya ia ketika benar-benar berada di lapangan. Torres masih cepat, masih berani, dan masih punya penyelesaian akhir yang baik. Tetapi di balik angka yang indah itu, ada cerita lain yang mulai berjalan pelan. Tubuh Torres mulai kembali memberi peringatan, lututnya mulai bermasalah, ototnya mulai mudah terganggu. Dan untuk pemain yang hidup dari kecepatan, ini bukan masalah kecil. Torres masih bisa mencetak gol, tapi tubuhnya mulai tidak selalu siap membayar harga dari gaya bermainnya sendiri. Masalah besar itu terlihat jelas pada Januari 2010. Setelah laga Piala FA melawan Reading, UEFA melaporkan bahwa Torres mengalami cedera robek pada tulang rawan lutut kanannya dan harus menjalani operasi. Saat itu, ia masih menjadi pencetak gol terbanyak Liverpool di Liga dengan 12 gol. Artinya, cedera datang bukan ketika performanya sudah habis, tetapi ketika ia masih menjadi harapan utama Liverpool. Untuk orang awam, cedera seperti ini bisa dipahami dengan cara yang lebih dekat. Torres bukan penjaga gawang yang banyak berdiri menunggu bola. Ia striker yang terus melakukan sprint pendek, berhenti mendadak, mengubah arah, lalu kembali berlari cepat dalam hitungan detik. Setiap gerakan seperti itu memberi beban besar pada lutut. Ketika bagian itu mulai rusak, dampaknya tidak hanya muncul saat menendang bola, tapi dampaknya langsung muncul sejak pertama kali kaki melangkah. Dan bagi Torres, langkah pertamanya adalah nyawa permainannya. Masalahnya tidak berhenti di sana. April 2010, lutut kanan Torres kembali memaksanya masuk ke ruang operasi. UEFA menulis bahwa Liverpool menyatakan Torres harus kembali menjalani operasi karena mengalami cedera robek tulang rawan di lutut kanan. Dengan masa pemulihan normal sekitar 6 pekan, operasi itu membuat musimnya bersama Liverpool berakhir lebih cepat dan menjadi titik balik dalam riwayat fisiknya. Torres sendiri kemudian menjelaskan bahwa meniskusnya rusak. Ia mengatakan cedera itu terjadi pada menit kedua laga Liga Eropa melawan Benfica. Tetapi ia tetap bermain sekitar 85 menit dengan lutut yang sudah bermasalah. Kalimat itu penting karena memperlihatkan sisi lain dari dirinya. Torres bukan pemain yang tidak peduli. Ia justru terlalu ingin terus bermain, terlalu ingin membantu tim, bahkan ketika tubuhnya sudah memberi tanda bahaya. Dari luar, mungkin orang hanya melihat Torres absen, pulih, lalu bermain lagi. Tapi perubahan seorang striker cepat seringkali tidak terlihat langsung seperti luka besar. Ia muncul dalam hal-hal kecil. Lari yang dulu lebih cepat dari lawan, kini menjadi sejajar. Sentuhan yang dulu bisa dilakukan sebelum bek datang, kini harus dilakukan lebih cepat karena lawan sudah dekat. Bola yang dulu bisa dikejar, kini terasa sedikit terlalu jauh. Itulah tragedi kecil dalam tubuh Torres. Ia belum tua secara umur. Tahun 2010, usianya baru 26 tahun, tapi tubuhnya mulai menua lebih cepat dari ekspektasi dunia terhadapnya. Semua orang masih menunggu Torres yang sama. Padahal, bagian paling penting dari permainannya kini sedang berubah. Piala Dunia 2010 membuat cerita ini makin rumit. Torres tetap masuk skuad Spanyol dan akhirnya menjadi juara dunia.
Secara karir, itu puncak yang tidak bisa dibantah. Banyak pemain besar bahkan tidak pernah menyentuh trofi itu. Tapi secara pribadi, turnamen itu bukan panggung terbaik Torres. Sky Sport mencatat, ia tidak mencetak gol dalam 7 penampilan di Piala Dunia 2010. Di final melawan Belanda, ia juga mengalami cedera otot paha kiri menjelang akhir pertandingan. Jadi di tahun yang sama, Torres mendapatkan trofi terbesar dalam sejarah sepak bola, tetapi tubuhnya justru makin jauh dari kondisi terbaik. Ini yang membuat kisahnya terasa pahit. Dari luar, ia berdiri sebagai juara dunia. Dari dalam, ia sedang berusaha mengejar kembali tubuh yang dulu membuatnya ditakuti. Setelah 2010, Fernando Torres masih punya nama besar. Ia masih punya reputasi sebagai salah satu striker paling berbahaya di Eropa. Ia masih punya wajah seorang bintang, nomor punggung besar, dan sejarah yang membuat klub manapun percaya bahwa ia bersinar lagi. Tapi, sepak bola tidak selalu sabar menunggu tubuh seorang pemain pulih sepenuhnya. Johnson, Torres, cool, calm, collected, and another 20-goal season. Januari 2011, Fernando Torres masuk ke Stamford Bridge dengan beban yang sangat besar. Chelsea membelinya dari Liverpool dengan harga sekitar 50 juta pound sterling, jumlah yang sangat tinggi untuk masa itu. Yang datang bukan hanya seorang striker baru, yang datang adalah nama besar, wajah bintang, dan bayangan pemain yang dulu membuat bek-bek Premier League takut setiap kali bola di kakinya. Di Liverpool, Torres punya catatan yang sangat meyakinkan. Premier League mencatat ia mencetak 65 gol dari 101 pertandingan Liga untuk Liverpool. Jadi wajar kalau Chelsea berharap mereka mendapatkan striker yang sama. Striker cepat, tajam, dan bisa mengubah satu umpan menjadi gol. Tapi sepak bola kadang kejam. Chelsea membeli Torres pada saat namanya masih besar, sementara tubuhnya sudah mulai berubah. Dari luar, ia masih terlihat seperti El Nino. Rambut pirang, nomor 9, reputasi besar, dan sorotan kamera kemanapun ia berjalan. Masalah terbesar Torres di Chelsea bukan hanya soal gol yang sulit datang. Yang lebih menyakitkan, setiap kegagalannya terlihat sangat jelas. Ia datang dengan harga mahal, jadi setiap peluang yang gagal berubah jadi gol menjadi bahan pembicaraan. Setiap kontrol bola yang lepas seperti langsung menjadi bukti bahwa masanya sudah habis. Padahal yang sedang terjadi lebih rumit dari sekedar pemain yang kehilangan kepercayaan diri. Torres adalah striker yang identitasnya dibangun dari kecepatan. Saat kecepatannya menurun, seluruh cara mainnya ikut terganggu. Ditambah lagi, bermain bersama Chelsea, ia lebih sering diminta masuk ke sistem yang berbeda, menghadapi pertahanan yang lebih rapat, dan bermain dalam tekanan yang tidak memberinya ruang untuk bernapas. Premier League mencatat awal Torres di Chelsea berjalan berat. Di sisa musim 2010-2011, ia hanya mencetak 1 gol dari 18 pertandingan di semua kompetisi. Sampai masa Chelsea-nya selesai, catatan golnya di Premier League berhenti di 20 gol dari 110 pertandingan. Untuk striker seharga 50 juta pound sterling, angka itu membuat banyak kritikan yang datang sulit dihindari. Tapi menyebut Torres di Chelsea hanya sebagai kegagalan juga terlalu sempit. Karena di klub inilah, ia justru menyentuh trofi besar Eropa yang tidak didapatkannya di Liverpool. Ia menjadi bagian dari Chelsea yang memenangkan Liga Champions 2012, Piala FA 2012, dan Liga Eropa 2013. Chelsea juga punya arsip khusus untuk semua 45 gol Torres dalam seragam biru. Tanda bahwa meski kisahnya penuh luka, ia tetap meninggalkan momen penting di dalamnya. Momen paling ikonik tentu terjadi di Camp Nou, semifinal Liga Champions 2012. Chelsea bertemu Barcelona. UEFA mengarsipkan momen itu sebagai gol penentu Torres di semifinal 2011-12 melawan Barcelona. Bagi banyak orang, itu adalah malam ketika Torres seperti kembali sebentar menjadi dirinya yang lama. Tapi, justru disitulah rasa pahitnya. Gol itu indah karena langka. Ia tidak datang setiap pekan seperti era Liverpool. Ia muncul seperti kilatan singkat dari pemain lama yang masih hidup di dalam tubuh baru. Roberto Di Matteo bahkan pernah mengenang momen itu sebagai sesuatu yang hampir tidak masuk akal. Karena Chelsea sedang bertahan mati-matian melawan gempuran Barcelona era Pep Guardiola. The most dramatic story of the season. It's Torres to give Chelsea a place in the Champions League final. The headline has been written.
Setelah itu, Torres masih mendapat babak penebusan lain bersama Spanyol. Di Euro 2012, ia mencetak gol di final melawan Italia dan menjadi pemain pertama yang mencetak gol dalam 2 final yang berbeda. UEFA juga mencatat Torres menjadi top skor Spanyol di turnamen itu dengan 3 gol. Tapi tetap saja, bersama Chelsea, cerita Torres menjadi rumit. Ia tidak lagi menjadi striker paling menakutkan di Inggris. Ia tidak lagi mencetak gol semudah dulu. Tapi di saat yang sama, ia memenangkan trofi-trofi besar yang membuat namanya tetap berdiri di sejarah sepak bola. Dunia melihat penurunannya, sejarah mencatat trofinya. Here's Torres for Chelsea now. Ramirez the company there. Torres goes alone and finishes it. Fernando Torres on his 200th Premier League appearance scores for the second Premier League game running, and Chelsea now are on their way to the top. Januari 2015, Fernando Torres pulang ke Vicente Calderón. Ini bukan sekedar perkenalan pemain baru, ini seperti kepulangan anggota keluarga yang sudah lama pergi. Atletico Madrid mencatat ada 45.000 fans yang datang ke stadion untuk menyambut Torres. Mereka tidak datang karena Torres sedang berada di puncak karir. Mereka datang karena nama Torres sudah punya tempat khusus dalam ingatan mereka. Ia pernah menjadi anak kecil dari akademi, kapten muda, wajah harapan, lalu pergi ke Inggris sambil membawa janji bahwa suatu hari ia ingin kembali. Di Inggris, Torres pernah menjadi monster. Di Chelsea, ia berubah menjadi pemain yang terus dibandingkan dengan bayangan masa lalunya. Maka saat kembali ke Atletico, suasananya berbeda. Fans tidak lagi menuntut Torres untuk menjadi mesin gol seperti di Liverpool. Mereka ingin melihat El Nino pulang. Mungkin bukan El Nino yang sama seperti dulu, tapi tetap pemain yang pernah membuat mereka percaya bahwa Atletico punya masa depan. Atletico yang ia tinggalkan pada 2007 sudah berubah jauh ketika ia kembali pada 2015. Di bawah Diego Simeone, klub ini menjadi lebih keras, lebih disiplin, dan lebih matang. Mereka bukan lagi klub yang hidup dari harapan semata. Mereka sudah masuk ke final Liga Champions 2014, menjadi juara La Liga, dan punya identitas permainan yang sangat jelas. Di tim seperti itu, Torres harus menerima kenyataan baru. Ia bukan lagi pusat semua serangan. Ia tidak lagi selalu menjadi pemain yang diberi bola untuk menyelesaikan masalah. Perannya berubah, kadang ia menjadi starter, kadang ia masuk dari bangku cadangan, kadang ia berlari untuk membuka ruang, menekan back, atau sekedar menjaga intensitas tim tetap hidup. Untuk striker sebesar Torres, menerima peran seperti itu tidak mudah. Dulu ia adalah pemain yang ditunggu semua orang. Sekarang, ia harus menunggu giliran. Justru disinilah fase pulang Torres menjadi emosional. Ia tidak lagi berusaha menipu waktu. Ia tahu dirinya sudah berubah. Yang ia lakukan adalah mencari cara agar tetap berguna. Bukan dengan menjadi Torres lama, melainkan menjadi versi yang lebih dewasa. Dan momen-momen kecil itu tetap datang. Atletico mencatat Torres mencetak gol ke-100 untuk klub pada 6 Februari 2016. Dalam kemenangan 3-1 atas Eibar, angka itu punya makna besar karena datang setelah perjalanan panjang membawa Torres melewati Madrid, Liverpool, London, Milan, lalu kembali ke rumahnya sendiri. Got it back to Vieto, and Vieto right across the face of the 6-yard box. And Fernando Torres tucks it home not only for the 3-1 but also for his 100th. Puncak penebusan itu datang pada 2018. Atletico mengalahkan Marseille 3-0 di final Liga Eropa pada 16 Mei 2018. Torres bukan bintang utama malam itu. Sorotan terbesar ada pada Antoine Griezmann yang mencetak 2 gol di laga itu. Tapi bagi Torres, kemenangan itu punya rasa berbeda. Setelah semua yang ia alami, ia akhirnya mengangkat trofi bersama klub masa kecilnya. UEFA mencatat laga final itu berakhir 3-0 untuk Atletico di Lyon. 4 hari kemudian, Torres menjalani laga terakhirnya untuk Atletico melawan Eibar. Ia memakai ban kapten, lalu mencetak 2 gol dalam hasil imbang 2-2. Atletico mencatat Torres menutup perjalanannya bersama klub dengan 403 penampilan dan 129 gol. Angka itu membuatnya berdiri sebagai salah satu nama besar dalam sejarah Atletico. Akhir cerita Torres di Atletico tidak seperti dongeng yang sempurna. Ia tidak pulang lalu kembali menjadi striker paling mematikan di Eropa.
Ia tidak menghapus semua luka dari masa bersama Chelsea. Ia juga tidak membuat dunia lupa bahwa tubuhnya pernah berubah terlalu cepat. Tapi mungkin justru di situ letak indahnya. Torres pulang bukan untuk membuktikan bahwa ia masih sama. Ia pulang untuk menunjukkan bahwa pemain yang sudah berubah tetap bisa dicintai. Ia tidak lagi membuat bek panik dan ketakutan seperti masa bersama Liverpool. Tapi ia masih punya sesuatu yang tidak hilang dari tubuhnya. Keberanian untuk terus berdiri setelah identitas lamanya runtuh. Fernando Torres mungkin terlalu cepat menjadi tua di lapangan, tapi justru karena itu ceritanya tidak berhenti sebagai kisah tentang gol. Ia menjadi kisah tentang pemain yang kehilangan senjata terbesarnya, lalu tetap mencoba menemukan cara lain untuk tetap berdiri.